Halo kawan-kawan semua, kenalkan namaku Obed dan ini temanku namanya Abid. Hai kawan-kawan, aku Abid. Aku sama Obed akan membicarakan tentang potensi dan persebaran sumber daya alam Indonesia. Yuk kita simak. Kawan-kawan, Indonesia termasuk negara yang ada di daerah Khatulistiwa. Maka salah satunya kita punya hutan hujan tropis yang selalu lembab sepanjang tahun. Nah, seperti di belakang itu. Potensi sumber daya alam hutan kita itu sangat besar, bisa mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Setidaknya ada 4.000 jenis kayu, yaitu 267-nya diantaranya merupakan kayu yang punya nilai ekonomi tinggi. Luas hutan yang besar itu ada di wilayah Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Sedangkan untuk sumber daya alam pertambangan, Indonesia juga tidak kalah. Indonesia punya banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga kaya akan sumber daya tambang. Pengambilan sumber daya alam ini biasanya dilakukan dengan eksplorasi dan penggalian atau pengeboran. Nah, menurut Undang-Undang Pertambangan Nomor 11 Tahun 67, ada 3 macam golongan, yaitu tambang golongan A, tambang strategis, tambang golongan B, tambang vital, dan golongan C, yaitu tambang yang bukan strategis dan bukan vital. Jenis pertambangan yang penting antara lain ada minyak bumi, gas alam, batu bara, pasir besi, dan emas. Kira-kira tempat kawan-kawan semua ada tambang apa ya? Nah, persebaran minyak bumi di Indonesia meliputi daerah Sumatera, yaitu ada di Aceh, Riau, Sumatera Selatan. Untuk daerah Jawa ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Untuk Kalimantan, paling banyak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Untuk Maluku ada di Pulau Seram, sedangkan di Papua ada Klamono, Sorong, dan Babu. Sedangkan untuk persebaran batu bara, kita lihat di peta. Mana yang paling banyak? Iya, ada di wilayah Kalimantan. Kalimantan Timur tepatnya. Sedangkan sisanya ada di wilayah Sumatera, yaitu meliputi Sumatera Selatan dan Riau. Untuk wilayah Jawa ada di daerah selatan, sedangkan sisanya di Papua dan Sulawesi. Untuk pertambangan emas, itu tidak kalah loh. Tuh, mana yang paling banyak? Iya, paling banyak ada di wilayah Sumatera. Kemudian di wilayah Jawa, sisanya ada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bagaimana? Banyak sekali kan bahan tambang kita? Nah, beda lagi kalau untuk sumber daya kelautan. Luas laut Indonesia itu mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia loh teman-teman, atau 5,8 juta kilometer persegi dengan garis panjang pantainya mencapai 81 km. Wah, panjang! Laut Indonesia juga punya angka potensi lestari, yaitu 6,4 juta per ton yang tersebar di wilayah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Jumlah hutan mangrove juga tidak kalah, yaitu mencapai angka 3.716.000 hektar. Ini data dari UNESCO. Nah, Indonesia juga punya terumbu karang, bahkan terumbu karangnya terluas di dunia. Luas terumbu karang itu mencapai 284,3 ribu kilometer persegi, atau setara dengan 18.000 dari terumbu karang di seluruh dunia. Wah, keren ya. Ini untuk hutan mangrove yang ada di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian ada juga di wilayah Pulau Jawa, sepanjang pesisir Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi. Kemudian, terumbu karang juga ditemukan di wilayah Indonesia, yaitu Sulawesi, Bali, Lombok, dan Papua. Konsentrasi terumbu karang juga ditemukan di Kepulauan Riau, pantai barat,
dan ujung barat Sumatera. Nah, kita lanjutkan. Wah, ternyata di belakang saya ada apa? Komodo. Komodo kira-kira di mana? Iya, di Pulau Komodo. Ini termasuk potensi sumber daya alam pariwisata. Potensi sebaran sumber daya alam pariwisata itu terbagi menjadi dua, yaitu pariwisata alam dan pariwisata buatan. Pariwisata alam merupakan tempat wisata alam yang murni dari alam, tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya apa ya? Contohnya bentang alam dan flora fauna, yang itu seperti Komodo. Sedangkan pariwisata buatan itu merupakan tempat wisata alam Indonesia di mana wisata diawali dari manusia, itu contohnya berupa peninggalan bersejarah dan budidaya. Selain itu, Indonesia juga punya keindahan alam dan budaya Indonesia loh. Contohnya adalah ragam kuliner khas Nusantara. Nah, kawan-kawan, berikut ini persebaran pariwisata Indonesia. Wah, banyak sekali. Coba dari Aceh sampai Papua, banyak sekali pilihan pariwisata Indonesia. Dari Aceh, mulai Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian ada Pulau Samosir dengan Danau Tobanya, sampai ujung Sumatera, yaitu Lampung, ada Taman Nasional Waikambas. Kemudian kita ke Jawa. Di Jawa banyak pilihannya. Ada Pantai Anyar, ada Candi Borobudur, ada Gunung Bromo, dan banyak lagi. Begitu pula yang ada di Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Bali Nusa Tenggara. Belum lagi yang di Papua, ada pariwisata yang terkenal. Apa itu? Ya, Raja Ampat yang terkenal dengan keindahan lautnya. Wah, ternyata banyak sekali ya pilihannya. Wah, ternyata Indonesia negara yang punya banyak potensi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keren ya, Abid? Iya, aku bangga banget. Iya dong, Obed. Pasti kita Indonesia harus bangga. Tetapi kita harus juga bersyukur dan menjaga kelestariannya agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Betul tidak? Ya betul lah. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan kita sama Abid tentang potensi sumber daya alam dan persebarannya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like pada channel ini untuk menunggu seri kita berdua pada kesempatan berikutnya. Dah.